Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uang. Nah, apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang diterima secara luas dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk membeli barang atau jasa. Nah, uang dapat berbentuk fisik seperti koin dan kertas atau berbentuk digital seperti saldo dalam rekening bank atau dompet digital. Nah, bukan sampai di sini saja. Adanya uang karena sudah melewati berbagai perkembangan, yaitu yang pertama, masa sistem barter. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada masa itu akhirnya mereka menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, alhasil mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Nah, pertukaran barang dan jasa antara manusia ini kita kenal dengan istilah barter. Nah, sebagai contoh, seseorang yang menukarkan sekantung telur dengan sekantung beras. Di sini adanya pertukaran barang menjadi awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan sekarang. Kedua, terciptanya uang barang sejarah. Uang terus berkembang karena sistem barter menuai banyak kendala dalam penerapannya. Akhirnya pada masa itu manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayarannya. Nah, barang dasar yang dimaksud itu diantaranya seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Ketiga, sejarah uang logam dan kertas dimulai. Berdasarkan sejarah, keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Nah, mereka menamai uang tersebut adalah elektrum. Uang logam kemudian pertama kali diciptakan pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Nah, bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatnya. Namun seiring berjalannya waktu, akibat keterbatasan bahan baku uang logam, emas dan perak, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Nah, sejak kesuksesan penciptaan uang kertas pada masa dinasti Tang, peradaban terus berkembang dan mulailah terbentuk negara-negara. Keberadaan negara ini menjadikan aktivitas ekonomi dalam suatu negara yang membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Nah, masuk ke fungsi. Fungsi uang. Dalam fungsi uang dibagi lagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Yang pertama saya jelaskan fungsi asli uang. Ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sebagai alat tukar adalah uang yang memudahkan perdagangan dan pertukaran barang atau jasa antara pihak yang berbeda. Contohnya, saat seseorang ingin membeli sebuah produk atau jasa, maka ia dapat membayar dengan uang sebagai alat tukar. Kemudian sebagai satuan nilai atau hitung. Untuk memudahkan pengukuran dan perbandingan nilai suatu barang atau jasa, dengan adanya fungsi ini maka terciptalah suatu sistem ekonomi yang lebih efisien dan terstruktur. Yang kedua yaitu fungsi turunan uang, yang kemudian dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu penunjuk harga, adalah uang berfungsi sebagai penunjuk harga yang memudahkan dalam penilaian nilai barang atau jasa yang ditawarkan dalam suatu pasar. Nah, kedua itu alat pembayaran. Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi perdagangan dan jasa. Nah, sehingga memudahkan pertukaran barang dan jasa tanpa harus melakukan barter. Kemudian ketiga, penimbunan kekayaan. Uang dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan nilai, sehingga memungkinkan individu dan perusahaan untuk menyimpan kekayaan mereka dan menghindari penurunan nilai yang dapat terjadi pada aset-aset lainnya. Keempat itu alat pengukur kekayaan uang digunakan sebagai alat pengukur kekayaan seseorang atau perusahaan yang memudahkan dalam perhitungan aset dan liabilitas. Kelima yaitu penunjang kegiatan ekonomi uang. Uang memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi
karena memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi dan memfasilitasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai uang yang sah. Yang pertama, alat tukar. Uang harus dapat digunakan sebagai alat tukar untuk memfasilitasi pertukaran barang atau jasa antara pihak yang berbeda. Kedua, yaitu satuan nilai. Uang harus dapat digunakan sebagai satuan nilai yang diterima secara umum dan dapat digunakan sebagai alat pengukur dan perbandingan nilai antara barang atau jasa yang berbeda. Ketiga, penyimpanan nilai. Uang harus dapat diandalkan sebagai alat penyimpanan nilai yang dapat digunakan pada saat yang akan datang. Uang harus mempertahankan nilai dalam jangka panjang sehingga tidak mengalami depresiasi yang signifikan. Nah, selain dari 3 syarat utama tersebut, ada juga beberapa syarat tambahan seperti mudah dibawa, dapat dibagi-bagi, menjadi pecahan yang lebih kecil, dan kesulitan untuk dipalsukan atau dirusak tidak ada. Nah, semua syarat ini harus dipenuhi agar suatu benda atau instrumen dapat dianggap sebagai uang yang sah. Kemudian kita harus mengetahui jenis-jenis dan bentuk uang. Nah, yang pertama, uang tunai. Uang tunai adalah uang yang bersifat fisik, berbentuk kertas atau logam, yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran di pasar. Nah, contoh uang tunai ini adalah kertas uang atau koin yang digunakan sebagai alat pembayaran di pasar. Kedua, yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh bank sentral, misalnya kertas uang dan koin. Uang ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh negara. Ketiga, yaitu uang girang. Adalah uang yang disimpan dalam rekening bank atau jenis aset lain yang dapat ditransfer melalui transfer elektronik. Contohnya uang girang adalah transfer antar bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, atau pembayaran melalui aplikasi e-wallet. Kemudian keempat, uang kripto. Adalah uang yang dibangun berdasarkan teknologi dan umumnya tidak diatur oleh bank sentral. Contohnya uang kripto ini adalah Bitcoin dan Ethereum. Kemudian kelima, uang komoditas. Ini adalah uang yang memiliki nilai intrinsik dan digunakan untuk memfasilitasi perdagangan barang lain. Contohnya uang komoditas adalah emas dan perak. Keenam, uang fiat adalah uang yang nilainya diatur oleh kebijakan pemerintahan dan tidak didukung oleh komoditas fisik atau bahan lainnya. Contoh uang fiat ini adalah dolar, euro, yen, atau rupiah. Nah, jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih.